Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salarinda Andika, NPM 18130313. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan periode dari Barista Laundry periode Maret 2020. Nah, di sini pada tanggal 1 Nona Sofiala itu menginvestasi uangnya untuk modal sebesar 250 juta rupiah. Jadi di jurnal umumnya kas pada modal sebesar 250 juta rupiah. Terus kemudian tanggal 2 itu membeli peralatan, yaitu peralatan laundry. Di sini 3 mesin cuci dan 3 mesin pengering. Jadi di sini udah ditotal semuanya jadi masing-masing nilainya tuh 3 juta untuk mesin cuci, 5 juta untuk mesin pengering. Jadi 3 dikali 3 itu 9, 5 kali 3 15, jadi ditambah senilai 24 juta rupiah. Jadi peralatan laundry pada kas senilai 24 juta rupiah. Terus pada tanggal 3 tuh membeli peralatan juga. Jadi di sini 3 unit setrika senilai 3.200.000 per unitnya. Jadi di sini 3 dikali 3.200.000 nilai 9.600.000. Nah, terus jadi di sini peralatan laundry pada kas senilai 9.600.000. Terus pada tanggal 4 dia tuh membeli perlengkapan laundry. Nah, di sini membeli perlengkapan laundry pada kas senilai 6 juta rupiah. Terus tanggal 6 tuh membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah. Jadi kendaraan pada kas senilai 20 juta rupiah. Terus tanggal 8 tuh dia membayar sewa ruko, yaitu jadi di jurnal umumnya sebesar 48 juta ya. Di jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas senilai 48 juta rupiah. Terus pada tanggal 10 itu dia menerima jasa laundry. Dan otomatis dia akan mendapatkan pendapatannya. Jadi di sini kas pada pendapatan laundry senilai 154.000 rupiah. Piutang usaha pada pendapatan laundry senilai 114.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 12 itu sama, dia juga menerima pendapatan juga, menerima jasa. Jadi kas pada pendapatan laundry senilai 118 juta rupiah. Piutang usaha pada pendapatan laundry senilai 46.000 rupiah. Terus tanggal 14 tuh dia membayar beban utilitas, yaitu beban senilai 1.500.000. Jadi beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Tanggal 16 tuh menerima pelunasan. Jadi kas di sini jurnalnya kas pada piutang usaha senilai 114.000 rupiah. Terus tanggal 18 tuh dia membeli perlengkapan. Jadi di sini perlengkapan pada kas senilai 500.000 rupiah. Terus tanggal 19 tuh menerima pelunasan transaksi tanggal 12. Jadi di sini tanggal kas pada piutang senilai 46.000 rupiah. Tanggal 20 itu menerima jasa laundry. Jadi di sini jurnal umumnya kas pada pendapatan laundry senilai 148.000 rupiah. Piutang usaha pada pendapatan laundry senilai 94.000 rupiah. Terus tanggal 22 ini dia menerima pelunasan juga. Jadi kas pada piutang usaha senilai 30.000 rupiah. Tanggal 24 sama menerima pelunasan. Jadi kas pada piutang usaha senilai 40.000 rupiah. Tanggal 25 kas pada piutang usaha senilai 24.000 rupiah. Terus pada tanggal 26 kas pada piutang usaha pada pendapatan senilai 232.000. Piutang usahanya 204.000. Jadi di sini ditambah hasilnya 436.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 28 dia mengambil uang untuk keperluan pribadi. Jadi di sini private pada kas senilai 1.250.000. Dia ngambilnya cuma 1.250.000. Terus kemudian tanggal 29 ini dia menerima pelunasan juga. Jadi di sini kas pada piutang usaha senilai 80.000 rupiah. Nah, di sini tanggal 30 itu dia membayar gaji karyawan senilai 3 juta. Jadi di sini ada 5 karyawan, jadi 5 kali 3 sebesar 15 juta rupiah. Jadi di tanggal 31 dia juga menerima pelunasan juga. Jadi kas pada piutang usaha senilai 64.000 rupiah. Tanggal 31 kas pada piutang usaha senilai 30.000 rupiah. Jadi totalnya 377.388 guru.
Rp377.388.000 rupiah. Terus di sini saya akan menjelaskan buku besarnya. Di sini tanggal 1 modal awal Nona sebesar 250 juta. Dia masuk di saldo, terus dia membeli mesin cuci tanggal 2 senilai 9 juta, jadi saldonya berkurang menjadi 241 juta. Terus dia membeli mesin pengering senilai 15 juta, jadi saldonya berkurang 226. Dia membeli tanggal 3 dia membeli setrika uap senilai 9.600.000, saldo berkurang jadi 216.400.000. Terus tanggal 4 membeli perlengkapan sabun senilai 6 juta, jadi saldo berkurang 210.400.000 rupiah. Terus tanggal 6 membeli kendaraan senilai 20 juta rupiah, jadi saldo berkurang 190.400.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 8 sewa dibayar di muka senilai 48.000 rupiah. Terus tanggal 10 pendapatan tunai 154.000 rupiah. Nah, saldo bertambah 142.554.000 rupiah. Kemudian dia mendapatkan pendapatan tunai lagi senilai 118.000 rupiah. Di sini saldo bertambah 142.672.000 rupiah. Tanggal 14. Nah, di sini bayar beban utilitas senilai 1.500.000, saldo berkurang 141.172 juta rupiah. Terus kemudian tanggal 16 pembayaran jasa tanggal 10, jadi saldo bertambah 114.000 rupiah, jadi 141.286.000 rupiah. Terus kemudian beli perlengkapan 500.000 rupiah, saldo berkurangnya 140.786. Terus kemudian tanggal 9 pembayaran jasa tanggal 12 senilai 46.000 rupiah, 140.000 jadi saldonya 140.832.000 rupiah. Tanggal 20 mendapatkan pendapatan tunai senilai 148.000 rupiah, jadi saldo bertambah 140.980.000 rupiah. Terus di sini jadi di sini pembelian jasa pendapatan pembelian jasa tanggal 20.000 sebenarnya 30.000 rupiah, di sini jadi 141.010 rupiah. Dan di sini tanggal 24 pembayaran jasa juga tanggal 20 senilai 40.000 rupiah, jadi saldonya bertambah 141.50 rupiah. Terus tanggal 12 juga pembayaran jasa senilai 24.000 rupiah, di sini saldo bertambah 141.74.074.000 rupiah. Terus 26 pendapatan tunai yaitu senilai 232.000 rupiah, yaitu saldonya bertambah 141.300.000 rupiah. Terus modal diambil 1.250.000 rupiah, jadi saldo berkurang senilai 141.056. Jadi pembayaran jasa tanggal 26 senilai 80.000 rupiah, di sini saldo bertambah senilai 141.136 juta rupiah. Terus beban gaji di sini 15 juta rupiah, saldo berkurang 125.136.000 rupiah. Terus pembelian jasa tanggal 26 yaitu 64.000 rupiah, jadi di sini 125.200 rupiah. Pembelian jasa tanggal 26 30 yaitu 30.000 rupiah, jadi di sini saldonya yaitu 125.230.000 rupiah. Terus kemudian modal di sini modal awal 250.000 rupiah. Terus privenya di sini 101.250.000 rupiah di debit. Terus pendapatan jasanya di sini di kredit ya, pendapat tanggal 10 pendapatan jasa 154.000 rupiah. Terus pendapatan jasa lagi 114.000 rupiah, jadi ditambah 286.000 rupiah. Terus tanggal 12 pendapatan jasa lagi dia dua kali ya. Untuk tanggal 12 ini mendapatkan dua pendapatan jasa, yaitu yang pertama 118.000 rupiah, jadi di sini saldonya 386.000 rupiah dan ditambah 46.000 lagi, jadi 432.000 rupiah. Tanggal 20 itu pendapatan jasanya yaitu 148.000 rupiah, jadi di sini bertambah lagi saldonya jadi 580.000 rupiah. Dan di sini mendapatkan pendapatan jasa lagi senilai 94.000 rupiah, jadi di sini
saldonya Rp674.000. Terus tanggal 26 pendapatan jasa di sini yaitu senilai Rp232.000 di sini. Jadi saldonya bertambah Rp906.000. Terus kemudian dia mendapatkan pendapatan jasa lagi yaitu sebesar Rp204.000 di sini, jadi saldonya Rp1.110.000. Terus kemudian beban gaji, membayar gajinya di sini Rp15 juta. Terus beban utilitas, membayar utilitas 1.500.000 di debit ya. Kemudian beban perlengkapannya di sini 4 juta. Jurnal penyelesaiannya tuh 4.500.000. Ini masuk di debit. Dan jurnal penutupnya masuk di kredit 4.500.000. Terus kemudian beban penyusutan mesin cuci. Di sini di tanggal 21 jurnal penyelesaiannya tuh 93.750.000, jurnal penutupnya 93.750.000. Jadi saldonya tetap ya. Terus kemudian oh iya, tadi terus di sini piutang usaha ya, pembayaran piutang usaha. Di sini maaf tadi ke ini. Piutang usaha tanggal 10 tuh membayar piutang usaha Rp114.000 masuk di saldo. Terus tanggal 2 membayar piutang Rp46.000, jadi Rp160.000. Tanggal 16 tuh melakukan pelunasan Rp114.000, jadi Rp46.000. Pelunasan juga tanggal 19 senilai Rp46.000, jadi 0 ya hasilnya saldonya. Terus 20 pembayaran piutang senilai Rp94.000, jadi bertambah Rp94.000 saldonya. Tanggal 22 pelunasan yaitu Rp30.000, jadi berkurang Rp64.000. Tanggal 24 pelunasan juga Rp40.000, jadi berkurang menjadi Rp24.000. Tanggal 25 dia pelunasan juga yaitu senilai Rp24.000, jadi hasilnya 0. Terus 26 pembayaran piutang, di sini Rp204.000, jadi di sini saldo bertambah Rp204.000. 29 itu pelunasan. Nah di sini sekredit Rp80.000, jadi Rp124.000 saldonya. 31 pelunasan juga. Pelunasan ada dua ya, pelunasan yang pertama nominalnya Rp64.000 dan Rp30.000, jadi 124 dikurang 64 Rp60.000, terus dikurang 30 hasilnya Rp30.000. Sewa dibayar di muka, di sini ada sewa ruko senilai Rp48 juta. Terus perlengkapan di sini dia tanggal 4 membeli perlengkapan, terus tanggal 18 membeli perlengkapan juga. Tanggal 4 tuh senilai 6 juta, terus tanggal 18 tuh 500.000, jadi 6 juta ditambah 500, 6.500.000 di AJP jurnal penyelesaiannya tuh jadi 6.500.000 dikurang 4.500.000 hasilnya 2 juta. Nah di sini peralatan, di sini tanggal 2 membeli peralatan 9 juta. Dia membeli peralatan juga 15 juta, jadi 9 tambah 15 24 juta membeli peralatan. Jadi dia tanggal 3 membeli peralatan juga senilai 9.600.000, jadi hasilnya 33.600.000. Terus kendaraan dia membeli tanggal 6 membeli kendaraan senilai Rp20 juta. Terus di sini beban penyusutan kendaraan ya. Di jurnal penyelesaiannya yaitu senilai Rp333.000. Terus akumulasi penyusutan peralatan mesinnya tuh yaitu di jurnal penyelesaian Rp93.750.000. Akumulasi penyusutan kendaraan yaitu jurnal penyelesaiannya Rp333.000. Nah di sini saya akan membacakan neraca saldonya. Di sini ada kas Rp125.230.000, dia masuk di neraca saldo di debit, neraca di debit. Piutang usaha Rp30.000, dia masuk di neraca saldo debit, neraca NSD debit di neraca debit. Terus sewa dibayar di muka Rp48 juta, dia masuk ke AJP senilai sewa dibayar di muka, dia masuk ya ke AJP Rp2 juta. Terus NSD-nya Rp46 juta, jadi neracanya Rp46 juta. Perlengkapannya Rp6.500.000, neraca saldo di debit, AJP-nya Rp4.500.000, NSD-nya Rp2 juta. Di sini neracanya Rp2 juta. Terus peralatan mesin cuci Rp9 juta, masuk di NSD Rp9 juta, masuk di neraca Rp9 juta. Peralatan mesin pengering Rp15 juta, masuk di NSD dan neraca di debit. Terus peralatan
Setrika peralatan mesin pengering 15 juta. Tadi udah. Peralatan setrika uap 9.600.000 masuk di neraca saldo NSD dan neraca. Terus mau ke kendaraan dia senilai 20 juta masuk di neraca saldo NSD sama neraca. Terus modal dia masuk ke neraca saldo kredit, terus NSD di kredit, terus kemudian di neraca di kredit, terus kemudian prefer di sini masuk di NSD debit, terus NSD di debit, terus neraca di neraca di debit ya, di debit. Terus kemudian pendapatan jasanya 1.110.000 masuk di kredit and neraca saldo kredit. Terus kemudian NSD-nya di kredit sama laba rugi di kredit. Terus kemudian beban gajinya sama 15 juta dia masuk di NS debit, NSD debit sama laba rugi di debit. Terus kemudian beban utilitasnya 1.500.000. Nah, dia masuk di NSD 1.500.000 dan laporan laba rugi. Kemudian beban utilitas sudah ya. Jadi di sini totalnya 251.110.000 rupiah. Nah, terus akumulasi penyusutan mesinnya di sini senilai 93.750.000 rupiah. Dia masuk di NSD, di kredit dan masuk di neraca di kredit. Terus akumulasi penyusutan kendaraan senilai 333.000 rupiah. Nah, di sini masuk di NSD dan masuk di neraca. Terus kemudian beban perlengkapan senilai 4.500.000 dia masuk di AJP sama laporan laba rugi. Terus kemudian beban perlengkapan beban penyusutan mesin cuci 93.750 masuk di laba rugi. Terus kemudian beban penyusutan kendaraan 333.000 rupiah dia masuk di laporan laba rugi dan AJP. Terus beban sewa sebenarnya 2 juta rupiah dia masuk di AJP, NSD sama laporan laba rugi. Jadi di sini totalnya 6.027.083. Terus neraca saldonya 251 sama ya hasilnya, sama yang samping. Terus kemudian laporan laba ruginya di sini 23,427 0,83,33. Nah, di sini kan kredit di sebelah kreditnya 1.110.000 rupiah. Nah, di sini ditambahkan 22 ditambah 22,217 0,83,33. Nah, di sini hasilnya 23,427 0,83,333. Terus kemudian di neracanya 128 juta rupiah. Nah, di sini 250 0,427,083,33. Nah, di sini hasilnya udah ya, ditambah di sini hasilnya 250,427 juta 0,8,33. Nah, di sini sama juga hasilnya. Kemudian saya akan membacakan laporan laba rugi, yaitu di sini ada pendapatan operasional, di sini ada pendapatan jasa senilai 1.110.000 rupiah. Di sini ada beban operasional, di sini ada beban perlengkapan senilai 4.500.000, beban penyusutan mesin cuci 93.750, beban penyusutan kendaraan 333.000 rupiah, terus beban sewa 2 juta. Nah, di sini dijumlah hasilnya 6.927,083,33 ribu rupiah. Terus beban administrasi dan umum, yaitu ada beban gaji, beban utilitas, yaitu beban gaji 15 juta, beban utilitas 1.500.000, yaitu ditambah senilai 16.500.000 rupiah. Nah, tadi 6.927.0,083,33 ini ditambah sama 16.500. Ini juta ya. Terus jadi hasilnya 23.427,083 juta rupiah. Terus jadi
kurang 1.110.000 rupiah, jadi hasilnya 22,317,083,33 juta rupiah. Nah di sini saya akan di sini akan laporan perubahan ekuitas. Di sini untuk periode Maret ya. Jadi modal Nona Sofiola itu 1 Maret 250 juta. Tambahan investasinya tuh laporan laba rugi bersih. Di sini kan bersihnya tadi 22,317,083,33. Nah, prefernya dia mengambil prefernya di sini 1.250. Jadi di sini tadi ditambah terus kemudian dikurang sama modalnya. Jadi di sini hasilnya 226,432,916 juta rupiah. Terus kemudian sini saya akan membacakan neraca. Nah, di sini ada aset lancar. Yang pertama ada kas 125 juta, 230.000 rupiah. Terus ada piutang usaha 30.000 rupiah, perlengkapan 2 juta. Nah, di sini udah jumlah senilai 127.200.000 rupiah. Aset tidak lancarnya seperti peralatan mesin cuci 11 juta, masih penyusunan mesin cuci senilai 93,750.000 rupiah. Jadi hasilnya 8.906.250.000 rupiah. Itu nilai bukunya. Terus kendaraan di sini kan 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraannya tuh 33.333 rupiah. Terus peralatan mesin pengeringnya tuh senilai 19.666,666,667. Nah, di sini ya. Terus tadi ditambah hasilnya itu ya. Peralatan mesin pengeringnya kan di sini 15 juta rupiah. Peralatan setrika uap 9.600.000. Terus sewa dibayar di mukanya 46 juta rupiah. Di sini hasilnya 99,172,916,67. Nah, di sini ditambah sama yang di atas. Jadi hasilnya 226,432,916,667. Nah, terus kemudian jurnal penutupnya. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 1.110.000. Nah, di sini ikhtisar laba atau rugi senilai 1.110.000. Terus di sini ikhtisar laba rugi senilai 23.427,083,33 rupiah. Terus di sini beban gajinya 15 juta. Terus beban perlengkapannya 1.500.000. Beban penyusutan mesin cucinya 4.500.000. Beban penyusutan kendaraannya 93,750. Beban sewanya penyusutan kendaraannya beban mesin cucinya 93,750. Beban penyusutan kendaraannya 333.000 rupiah. Terus beban sewanya 2 juta. Terus modal 1.250.000, prefernya 1.250.000. Terus modalnya 22,317,083,33. Terus di sini ikhtisar laba ruginya senilai 22,317,083,33. Nah, di sini dijumlahkan. Yaitu hasilnya 48,104,166,66 juta rupiah. Terus di sini hasilnya 48,104,166,166 juta rupiah. Kemudian barista laundry neraca saldo setelah penutup periode 31 Maret. Di sini ada kas 1.125.230.000, piutang usaha 30.000, sewa dibayar di muka 46 juta, perlengkapan 2 juta, peralatan mesin cuci 9 juta, peralatan mesin pengering 15 juta, peralatan setrika uap 9.600.000, kendaraannya 20 juta rupiah di debit ya. Terus di sini modalnya 226,432,916,67 juta rupiah. Terus kemudian akumulasi penyusutan mesin cucinya 93,750. Akumulasi penyusutan kendaraannya 333,333 rupiah. Jadi totalnya 226,860 juta rupiah.
ya 226,860 juta rupiah. Jadi tadi dijumlahin semuanya, hasilnya di bawah ini. Nah, di sini jurnal pembaliknya yaitu tanggal 31 sewa dibayar di muka, beban sewa. Jadi tadi senilai 46 juta rupiah. Ini periode Maret ya, belum saya coret. Jadi setelah saya teliti tadi, saya jawaban saya itu tidak sama dengan jawaban kunci jawaban yang ibu kasih di tempat saya itu kan yang di AJP-nya itu kan beban sewa pada beban sewa. Nah, di sini pada beban sewa pada sewa dibayar di muka kan tempat saya 2 juta. Nah, seharusnya kan 46 juta. Nah, di tempat saya tuh senilai 2 juta. Nah, saya dapat tuh nilai itu tuh dari selisih beban sewa di jurnal umum kan 48 juta. Nah, di penyesuaiannya kan 46 juta. Nah, saya kurang nih 48 juta dikurang 46. Jadi hasilnya 2 juta rupiah. Nah, di situ jawaban saya tidak sama dengan ibu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kekurangan kalau ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya masih belajar di sini, apalagi di saat pandemi kayak gini ya Bu ya, agak sulit belajar akuntansinya, walaupun agak sulit ya, saya tetap berusaha. Jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.